Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan belajar melalui LMS ya. Pada hari ini saya akan mengajarkan materi tentang peripheral memory. Memori ada beberapa macam ya. Beberapa macam jenis. Dulu waktu zamannya ada DDR1, SDRAM, terus yang sekarang udah DDR2, DDR3, DDR4 yang terbaru ya. Nah, kita bahas sedikit tentang memori, random access area ya, RAM. Nah, saya akan bukakan memori RAM. Ya, memori RAM ini berbeda dengan yang namanya hard disk ya. Kalau memori RAM ini random access area adalah penyimpanan sementara ya, penyimpanan sementara waktu Anda menggunakan aplikasi-aplikasi yang Anda sedang buka. Jadi semakin banyak aplikasi yang dibuka, semakin dibutuhkan memori yang cukup besar ya. Memori RAM gambarnya seperti ini ya. Ya, ini memori RAM, kepingan memori RAM. Mungkin yang kecil segini untuk di laptop, kalau yang panjang ini untuk di PC ya. Di memori RAM ini terdapat penyimpanan sementara. Jadi kadang ada tanya, Pak, kok laptop saya cuman RAM-nya 2 GB. Ada yang bilang, Pak, RAM-nya saya 1 tera. Itu bukan RAM ya kalau 1 tera itu. Kalau 1 tera itu namanya hard disk ya, bukan penyimpanan RAM. RAM ini paling besar sekarang ya paling 32 GB, ada yang 64 GB gitu ya. Itu pun yang paling besar. Kita ya biasanya gunakan kebanyakan di 4 GB. 4 GB pun udah cukup saya rasa untuk bekerja dengan software yang cukup berat ya. Memori RAM ini berbagai macam merek ya, dan mesinnya ada yang gaming seperti ini ya, yang bisa berwarna-warni. Ini cuman case-nya aja sebenarnya ya, case-nya aja. Kalau isinya dibuka ya seperti ini, tapi dia bisa lebih besar, bisa lebih dingin ya kalau untuk yang khusus gaming itu ya. Memori RAM ini slotnya ada, kalau di PC itu biasanya ada beberapa macam, ada 2 slot, ada yang sampai 4 slot ya. Kalau di laptop Anda biasanya bisa ditambahin memori, atau kalau nggak ada cuman bisa 1 slot, Anda harus membeli baru dengan ukuran yang lebih besar. Jadi di replace ya, memori yang lama dilepas, digantikan memori yang baru. Jadi tidak ada slot untuk tambahannya, biasanya ada yang seperti itu. Ada slot untuk tambahan memorinya juga ada. Kalau di laptop masih bisa dinaikkan ya. Nah, kalau yang nggak bisa dinaikkan itu adalah prosesornya ya, kalau di laptop itu. Oke, memori RAM ini ada kecepatannya ya. Contohnya ini, kita lihat beberapa memori RAM yang ada di marketplace ya. Nah, ini ya, ada kecepatannya. Contoh, saya buka aja dulu satu. Nah, memori RAM ini ada kecepatannya dan kapasitasnya. Ini mereknya Kingston. RAM untuk PC dia di DDR3 ya, dengan kapasitas 8 GB, kecepatannya ada 12.800 per 16.000 per 1.600 ya. Voltage-nya ada 1.5 volt ya. Ini harus disesuaikan dengan spesifikasi komputer Anda di rumah. Kalau di komputer Anda mendukung dengan RAM seperti ini ya, RAM ini bisa kompatibel dengan PC Anda. Tapi kalau di laptop Anda atau di PC Anda
tidak cocok dengan seperti ini, ya berarti dia harus tidak akan bisa nancep di komputer Anda. Pak, kalau nancepnya mungkin bisa ya, cuman dia berfungsi atau enggaknya itu tidak akan bisa ya. Nah, kalau tidak RAM-nya tidak berfungsi tandanya seperti apa? Kalau RAM-nya tidak berfungsi biasanya dia nyala ya, nyala. Cuman tidak tampil tampilan apapun ya. Tampilan apapun sampai ke BIOS saja juga nggak masuk ya. Sampai ke BIOS pun juga tidak masuk. Ya, kalau RAM-nya tidak ada. Seperti itu. Oke. Ini yang kita lihat adalah DDR3. DDR3. Ini ya, DDR3. Ada lagi yang terbaru mungkin yang DDR4 ya. Kalau bentuknya sih sama, hampir sama-sama ya. Cuman dia lebih kencangnya akan lebih bagus kalau dia DDR-nya lebih tinggi ya. Nah, ini yang DDR4 dia bisa lebih kencang kecepatannya udah dari cuman sekitar 16.000 ya. Ini udah 21.300 ya sampai 2.600 ya. Voltage-nya dia lebih rendah ternyata ya. Tadi 1,5, ini 1,2 volt ya, dengan kapasitas 8 GB ya. Semakin nanti akan semakin perkembangan zaman, biasanya RAM itu bisa naik kecepatannya ini atau dia naik generasinya atau DDR-nya. Mungkin nanti kedepannya ada DDR5 ya. Nah, zaman saya dulu masih DDR1, masih DDR2 pernah nyobain saya. Terus terakhir menggunakan DDR3 ya. Baru sekarang ini ada DDR4 ya. Jadi slotnya kalau di laptop komputer Anda DDR4 ya berarti kompatibel dengan yang nanti yang sama-sama DDR4. Kalau ditancapin DDR2 atau DDR3 nggak akan sama slotnya. Ini harga-harga RAM seperti ini, nggak terlalu mahal seperti prosesor kalau RAM ya. Ini hanya kalau Anda ngerasa di laptop Anda buka dokumen yang sangat banyak terus ngerasa lemot ya berarti RAM-nya yang harus ditambah. Tapi kalau dirasa Anda buka software aja udah nggak kuat ya berarti bisa dicurigai atau prosesornya atau harddisknya yang udah nggak mumpuni ya. Nah, jadi jangan semuanya disalahkan RAM-nya ya. Apa-apa ditambahin RAM-nya gitu ya. Kalian harus tahu ini yang lemah di RAM-nya atau di harddisknya atau di prosesornya gitu ya. Nanti bisa dicek sendiri untuk masalah RAM. Ya, banyak ya merek-mereknya ya. Yang cukup terkenal itu mereknya kalau RAM itu saya lupa ya. Bukan Regen. Ada. Oke. Kalau nggak salah ini RAM yang untuk PC game itu ya. Elite itu bagus ya, merek-merek Elite, T-Force itu juga bagus. RAM gaming banyak. Vegan nggak terlalu ya, biasa standar. Oh ya, tips untuk pemasangan RAM, tolong jangan jomplang ya. Misalnya yang satunya 2 GB, satunya 4 GB, jangan seperti itu. Ya, kalau Anda beli dua, usahakan dua-duanya itu sama kapasitasnya, 8 GB tambah 8 GB, kalau 4 GB tambah 4 GB juga. Ya, jangan satunya 2 GB, satunya 8 GB, enggak akan maksimal nanti hasilnya. Ya.
Oke, mungkin itu ya terkait RAM, random access memory ya, random access memory ya fungsinya untuk membuka software ya, membuka software dan menyimpan software itu sementara ya. Sementara kalau untuk penyimpanan permanennya ada di hard disk. Mungkin pertemuan yang akan datang kita akan eh, bahas tentang teknologi di hard disk ya. Oke, kalau Anda punya cerita terkait tentang memori, nanti silahkan isi di kolom tanggapan ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak video materi yang saya paparkan. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.